Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yogi Wicaksono. Saya adalah seorang praktisi digital marketing. Saya juga merupakan seorang founder daripada Cyber Business School, sekolah teknopreneur di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Raya Sifor, Bogor Barat. Kalau teman-teman mau cek, ya bisa ke cbs-education.com. Nah, di sana ada beberapa program yang memang insya Allah teman-teman bisa mengasah skill untuk menjadi digital entrepreneur ya, mulai dari digital marketing, kemudian graphic design, ada juga videografi, content creator, web developer dan lain sebagainya yang berkaitan dengan cyber, intinya seperti itu. Baik, di pertemuan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang 4 kunci sukses digital advertising. Nah, 4 kunci sukses digital advertising ini tidak bisa dipisahkan ya. Dan harusnya sih memang kalau mau sukses di dalam digital advertising, ini teman-teman wajib punya tim. Kenapa? Karena kalau tidak punya tim, nggak akan bisa maksimal. Kenapa? Karena semuanya punya spesifikasi masing-masing. Ya, nggak seperti sebagaimana yang ada di benak kita ketika kita belajar meta ads, ya udah selesai, pasti nanti bakalan anti boncos gitu ya, menghasilkan profit berkali-kali lipat. Ya nggak seperti itu ya. Makanya di pertemuan kali ini secara singkat saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah konten. Nah, konten ini merupakan salah satu bagian penting. Konten iklan ya, materi iklan ya, baik image maupun video. Ini adalah sesuatu yang penting yang harus teman-teman siapkan sebelum iklan. Nah, kenapa? Karena dengan konten yang bagus, maka akan menimbulkan awareness yang bagus, sehingga impresi yang sampai kepada para audiens atas iklan kita itu nggak sia-sia ya. Artinya kalau kontennya jelek, ketika nanti audiensnya datang melihat konten kita, ya di skip begitu aja. Ya, boro-boro mau nonton ya, boro-boro mau ngeklik iklan kita, mau nontonnya aja nggak mau gitu ya, nggak ada rasa penasaran dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi konten itu penting. Dan biasanya di 5 detik pertama, konten itu merupakan sesuatu hal yang harus dimunculkan hook buttonnya ya, rasa penasarannya harus dimunculkan ya. Jangan langsung hard selling ya, tapi lebih baik kepada lebih baik kepada memunculkan awareness dulu, ketertarikan dulu. Nah di situ ya, apalagi di meta ads misalkan dia hanya membutuhkan 30 detik saja, direkomendasikannya kan 30 detik saja untuk konten iklan. Nah kemudian apalagi selain konten, settingan iklan pada platform, mau dia meta ads, mau dia TikTok Ads, mau dia Google Ads, semuanya punya settingan masing-masing. Yang paling penting adalah settingan tersebut ya, yang paling penting daripada yang lain itu adalah pixel lab-nya, tag manager-nya ini harus dikaitkan. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa membaca iklan. Kalau hanya sekedar kita ngiklan tanpa ditautkan pixel lab-nya, tag manager-nya, nggak bisa ke tracking ya. Orang itu view websitenya berapa, kemudian yang mengklik button call to actionnya berapa, itu kan nggak akan bisa nggak akan bisa terekam dengan baik, sehingga nanti kita gelap untuk membaca iklannya. Seperti apalagi kalau misalkan target kita penjualan ya, konversi, maka wajib menautkan setting pixel terhadap settingan tadi. Nah untuk settingan yang lainnya seperti target audience, kemudian waktu-waktu tertentu, kemudian di mana saja iklan kita bisa tayang. Nah itu memang lebih spesifik nanti di teknis ya, di video saya selanjutnya. Nah kemudian yang ketiga adalah landing page. Nah landing page ini adalah bagian yang juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena biasanya begini, untuk menghindari call to action yang kurang efektif, maka kita jangan pakai iklan yang kemudian langsung ke WhatsApp. Ya, tapi diarahkan dulu ke landing page. Kenapa? Agar si calon buyer
atau si audiens yang kena iklan kita itu mereka membaca dulu tuh, membaca dulu iklan kita, produk knowledge kita ya, produk knowledge yang kemudian secara detail kita sampaikan di sana, keunggulannya dan lain sebagainya, dan kita menyimpan call to actionnya di bagian bawah ya, sehingga dia butuh effort dulu, dia menghabiskan dulu rasa penasarannya dengan membaca tadi gitu ya, dengan membaca produk knowledge, baru setelah itu ada call to action. Nah, call to actionnya di bawah saja. Nah, bisa WhatsApp, bisa form, dan lain sebagainya. Itu secara teknis nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah customer service. Nah, setelah kita berhasil membawa lead ke landing page, kemudian menghasilkan konversi ke WhatsApp, maka tentu saja kecepatan pelayanan daripada customer service ini menjadi bagian yang sangat penting dan menjadi ujung tombak atas segala effort yang kita lakukan, dari menyiapkan konten, setting iklan, membuat landing page. Nah, ketika customer service-nya tidak cepat, maka ini yang akan kemudian membuat zonk gitu ya. Oleh karenanya perlu diketahui, perlu dipahami oleh para customer service atau para business owner bahwasanya menjadi seorang customer service itu benar-benar harus layak, harus bisa cepat tanggap, harus responsif, harus bisa memuaskan pertanyaan yang kemudian nanti akan dilayangkan oleh calon buyer. Nah, itu saja ya dulu 4 kunci sukses daripada digital advertising. Nanti kita akan bahas secara detail pelan-pelan ya. Bahkan kita akan bahas studi kasus dan lain sebagainya. Olehnya silakan jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen ya. Nanti teman-teman mau bahas apa nih tentang materi cyber bisnis misalkan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.